Mas Reno nggak usah diceritakan siapa dia, biarlah beliau akan cerita apa soal literasi dan hubungannya dengan korespondensi. Baik, Mas Reno, silakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya kira saya lah yang mendapat kehormatan ya. Yang merasa diberi kehormatan saya sebetulnya. Ya misalnya, ya jarang sekali kan orang berpesawat di bawah itu ada mobil di dia kan. Saya alami hari ini. Sampai semua orang sepertinya iri. Siapa sih itu kok disebut pakai mobil? Gitu ya, orang begitu aja. Nah, ya jadi dan saya baru sebentar aja udah banyak belajar. Jadi sebetulnya tidak ada lah apa namanya saya memberi sesuatu yang lebih ya, kita saling memberi ya, saling memberi. Dan saya kira itu adalah satu hubungan antar manusia yang setara, yang sebaiknya apa namanya kita sadari. Ada apa saya kira cukup kecil saya. Ya. Jadi misalnya posisi Banjar Baru gitu ya, Indonesia dibanding Jakarta atau dibanding yang lain-lain, kita itu tidak perlu merasa inferior ya, merasa minder atau bagian lebih kecil dari apa yang secara latah saja disebut pusat ya. Pusat pemerintahan mungkin iya, tapi tidak harus menjadi pusat kebudayaan ya. Jakarta misalnya, atau bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah, ya. Gak apa-apa nggak tahu bahasa daerah, yang penting bisa bahasa Indonesia. Tapi lama-lama nggak penting bisa bahasa Indonesia, yang penting bisa bahasa Inggris. Nah, saya kira pandangan seperti itu udah waktunya dihancurkan. Semua itu setara, ya, semua setara. Kalau kita ke Jepang, itu jarang sekali orang bisa bahasa Inggris, sangat sedikit. Tapi kebudayaan dunia, sastra dunia, semua yang tertulis di dunia, termasuk di kita, di daerah yang lesak, semua teralihkan dalam bahasa dan aksara Jepang. Gitu. Jadi tanpa bisa bahasa Inggris, mereka tuh ngerti semua. Minimal peluangnya ada, tersedia dalam bahasa Jepang. Saya baru tahu ketika suatu hari ya ke sana terus iseng-iseng bongkar-bongkar perpustakaan gitu ya. Itu kok ada buku kakek saya ya. Nah saya tuh nulis tentang wayang ya, dokter tapi punya obsesi bikin buku gitu ya. Bukunya banyak juga, ada wayang, ada peternak ayam, ada kesehatan gitu. Ini bahasa Jepang buku kakek saya gitu. Jadi rupanya itu merupakan satu polisi ya yang kita tahu sejak zaman Meiji gitu. Apapun ambillah. Oh itu abad 18-19 itu kan orang-orang Jepang sudah dikirim Paris ke Inggris untuk sekolah. Untuk sekolah. Dengan kimononya, dengan sandalnya seperti itu gitu, sekolah. Pulang jadi ahli Prancis, jadi ahli Inggris gitu. Ya. Jadi ada gerakan. Nah saya kira Banjar Baru saya lihat itu ada apa namanya embrio seperti itu ada. Ya. Ini mendatangkan saya, siapapun itu bisa didatangkan gitu. Dan tidak harus dari Jakarta loh. Ya. Ya kan? Yang memperkaya kita jangan dari Jakarta. Dari mana-mana, Papua, Aceh, semua itu akan menjadikan kita manusia yang berbeda. Tiba hanya apa sih yang baru in, apa yang baru laku, apa yang baru populer. Itu salah satu aja. Tapi yang lain sama. Jadi kita kaya dalam pengertian sebenarnya nih, bukan kayak tabungan, ya, enrichment. Nah, mengapa saya bilang banyak tahu, banyak membaca itu kaya? Saya kira
banyak yang mengalami mungkin, ya kan? Nggak punya duit itu nggak apa-apa, karena kita habis baca buku, gitu ya. Karena kita banyak lah gitu, nggak minder. Ketemu orang kaya nggak tahu apa-apa, ketemu pejabat tinggi nggak tahu apa-apa, gitu kan? Ketemu pejabat tinggi sekali, bodoh. Bersyukurlah bahwa membaca itu kita nggak harus dipaksa, kita suka, itu modal paling penting. Tapi memang harus ada satu, nah kalau kita menjadi pemuka, pejabat, informal leader, coba kita merangsang orang. Perpustakaan adalah salah satu. Jadi saya mau cerita aja kalau ininya proses kreatif dan apa namanya ini. Jarang dengar saya tradisi literasi. Ya. Tradisi literasi. Saya kira balik ya. Jadi proses kreatif itu lahir dari tradisi literasi sebetulnya dalam hubungan dengan menulis. Seberapa jauh kita sering dengar dongeng, ya? Seberapa jauh kita baca, seberapa jauh kita dengar orang diskusi. Jadi saya itu agak beruntung ya, dan saya nggak tahu apakah nasib saya berbeda. Jika saya tidak menjadi anak orang tua saya misalnya, ya, mereka kebetulan dua-duanya dosen, ya. Satu dosen fisika, satu kedokteran, ibu saya di kedokteran. Itu saya sejak kecil tuh ibarat kata jarang lihat tembok. Kenapa? Penuh buku, hanya buku. Ya, jadi beli buku, punya buku itu sudah jadi disiplin kayak orang bernafas gitu. Dan itu bukan hanya buku bidang mereka. Kalau fisika kedokteran ya saya mati itu. Ya, banyak sekali. Ya, yang apa? Saya sampai hafal tuh punggung-punggungnya semua itu ya. Jadi ketika saya SD belajar membaca itu, nah kan saya praktekkan dengan huruf-huruf yang ada di rumah itu. D A S das, K H P I T A L kapital. Bukunya gede, jadi judulnya juga gede gitu kan. Yang lain lagi gitu. Belum tahu itu apa siapa nggak tahu ya. Dan banyak lagi, gitu. Jadi barangkali belum tahu isinya, judulnya sudah di kepala saya, ya asal tahu gitu. Dan itu perlu waktu lama untuk sampai tiba pada saat membacanya. Misalnya saya itu kan bahasa Inggris terbatas ya, sebagai aktif. Saya dengar misalnya Alexander Solzhenitsyn di orang ada tuh, oh dia diusir dari Rusia, ya? Padahal dia dapat hadiah Nobel tahun 2006. Saya masih SMA, gitu kan? Atau 70 sebelumnya. Solzhenitsyn diusir, masalah apa sih, gitu kan? Orang dapat hadiah Nobel kok diusir? Dia diusir ke Amerika, ditampung Amerika. Ini ada bukunya. One Day in the Life of Ivan Denisovich. Lupa. Covernya bagus sekali, karena sudah difilmkan. Nggak ngerti gimana ini. Nah terus, di Jogja itu kadang-kadang ada itu penerjemah gitu kan, papan namanya itu. Kalau penerjemah pasang papan nama itu pasti profesional kan. Dia menerjemahkan hukum perdata, apa namanya, perjanjian hukum, apa semua itu misalnya. Nah saya nggak ngerti itu, datang bawa buku itu. Berapa ya per lembar? Saya mau terjemahkan ini gitu. Wah harganya untuk kelas saya masih celana pendek, naik sepeda ke situ ya nggak sanggup lah. Dengan sedih saya bawa pulang gitu loh. Nah gitu, jadi begitu rupa ya minat mengetahui itu. Tapi ya sebelumnya oke, kalau itu semua saya beli, ya baca. Nggak punya uang berdiri di gedung aku sampai diusir-usir gitu. Diusir-usir sus. Nah itu lumayan. Ya, sastra klasik Jepang ya, Kawabata, Mishima, siapa lagi itu yang paling Bishiro Tanisaki banyak. Nah, kita semua Hemingway. Nah, sudah itu periode-periode hal-hal yang dimungkinkan oleh tradisi literasi gitu ya.
gitu. Jadi emang nggak ada orang ngomong di rumah saya. Saya bacot, saya bacot. Ya dosa jadi mesti belajar terus. Ya, saya juga baca, saya komik. Komik, ya. Komik tapi nggak sebenarnya kok Mahabharata, era akusasi, gitu. Nah, itu orang tua saya nggak tahu tuh. Saya lebih pintar ini. Masuk tuh. Dan Kosasih memang dia seorang penulis hebat, ya. Itu sastra agung, ya, yang tidak mudah itu. Itu bisa anak kecil baca dengan enak. Termasuk bagian yang sulit, Bhagavad Gita. Bayangkan Bhagavad Gita yang abstrak kita harus dikomikkan gitu ya. Yang anak kecil ngerti. Saya sampai ngerti gitu. Nah, saya heran setelah jadi orang tua baca masih seperti dapat ini sesuatu dari yang lebih pandai gitu. Wah berarti hebat Kosasih ya. Sementara sampai hari ini komik kan dianggap apa seni kelas 2 gitu kan, malah para berbahaya kadang-kadang. Jangan baca komik gitu. Tapi saya tahu wayang Mahabharata Ramayana hafal luar kepala, bukan dari wayang kulit. Ya, wayang kulit ngantuk saya. Ngantuk bahasa Jawa tinggi gitu, ngantuk. Dari komik. Sampai hari ini sering dengan tidak malu-malu saya quote. Note entah berbacaan Kosasih seperti itu. Terbentuklah ya. Ada minimal baca suka gitu ya. Begitu rupa gawatnya bacaan ini masuk ke kepala saya ya. Karena selain Kosasih saya baca Karmen. Karmen ini orang luar biasa ya. Jadi dia tuh pernah di penjara karena dianggap apa sekarang namanya kleptomania gitu. Jadi seharusnya dia karena dia sakit harusnya di penjara kan gitu. Tapi waktu itu ilmu psikologi belum terlalu dikenal ya. Jadi dia dianggap kriminal. Gitu. Makanya dia penjara. Tapi penjaranya berbudaya memang. Perusakannya lengkap gitu ya gitu. Jadi dia lihat, wah dia ngarang di situ. Dengan bahan luar biasa. Apa itu perpustakaan namanya suku-suku India, ya kan? Dunia Timur Tengah. Tentang Islam semua, karena dia meyakinkan sekali, sehingga sampai tua pun saya nggak ngerti dia itu ngarang. Dia menjadi pengembara. Tokoh aku dalam serial Karmen ini di pengembara yang menulis. Selalu kalau ketemu orang nanti semua akan saya tulis. Bener gitu ya. Setelah saya SMP itu saya udah nggak betah nama sekolah itu ya. Entah kenapa dari SD itu saya namanya pertempuran itu udah sangat alergi gitu. Jadi saya sering nilai saya tertinggi gitu ya. Ya mungkin nggak juara 1, mungkin nomor 3, nomor 2, tapi tidak boleh diumumkan tersebut. Kenapa? Karena agamanya merah. Wah, jadi kayak orang tertutup gitu. Sampai SMP masih terjadi. Gawat bener itu. Rupanya saya selalu terlalu kritis gitu ya gitu. Itu Ismail diganti kambing gitu kan. Apa kambing nggak boleh diganti simbolik yang lain? Kan kasihan kambing nggak gitu kan? Wah. Kalau hari ini sudah mulai ada ini kan, penyayang binatang apa masih masuk akal kan? Gitu. Dulu ini pemasukan setan apa gitu orang gitu kan? Langsung rasanya dipanggil gitu kan. Tapi itu tidak membuat saya takut, pakai marah. Bayangkan sebagai anak kecil marah mengerikan sekali kan gitu. Gitu. Nah, jadi saya memakan bacaan itu, makanya benar. Ya, bacaan itu harus tandingi bacaan lain. Ya. Supaya pengaruh satu tandingi pengaruh yang lain, jangan ditutup. Semakin dia fanatik kalau dibakar, ya malah dimuliakan kan, jangan tandingi. Gitu. Nah, saya tidak mau sekolah karena ini jadi Karmen. Apa itu mengembara? Ya mengembara. Wah mengembara, tapi ya antara bacaan dan kenyataan sangat berbeda. Ya, saya naik bis gitu kan ke Sumatera kemana itu belum ada Trans Sumatera ya, itu lewat lumpur lewat apa mogok bisa 3 hari bis gitu.
ternyata pagi itu ada sakit perutnya, ada sakit, ada pusing, nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak enak juga ini mengembara ini. Emper toko gitu kan, karena hemat gitu. Dan saya nggak ngerti kalau apa namanya botol berisi air itu untuk cuci tangan gitu kan, kalau di restoran Minang zaman dulu gitu. Hampir saya minum itu, Bapak itu cuci tangan itu. Minumnya ini ya pokoknya kenapa ya gak enaknya gitu. Nah itu penting ya, jadi mungkin senang sekali baca, jangan tenggelam habis ya. Ini adalah orang itu selalu timbul ya. Maksud saya punya trik kan, kayak dakwah kan, gimana caranya semua percaya kan, perlu trik kan gitu loh, jangan malah gak percaya semua. Nah itu trik ya, trik ini yang kena ya. Kenyataannya wah sehari ya 24 jam ada ngantuk, ada ini, nggak punya uang, waduh gitu kan. Dan banyak hal ketemu manusia yang kita nggak suka semua, nggak cocok semua gitu ya. Dan banyak hal lagi. Nah akhirnya kenyataan membuat saya pulang gitu kan. Saya pulang gitu. Tetap nggak masuk ya. Jadi anak nakal dalam tanda kutip ya. Melulu karena peraturan buat saya berat. Saya baca dulu, saya sering baca gitu kan. Semua yang dibaca dulu saya baca dulu. Saya baca dulu. SMA antropologi saya baca dulu. Saya ke sini ada nomor di guru ini gitu kan. Saya tanya gitu. Nah, terus dia langsung jawab. Bentar Pak, saya belum selesai pertanyaannya. Saya baru menjelaskan. Banyak gitu. Nah kalau gurunya berjiwa besar memang enak kan. Ya, tapi tidak banyak guru berjiwa besar. Mungkin kalau lingkungan terlalu mengkultuskannya gitu ya, jadi dibenci gitu ya. Wah, setengah mati deh gitu ya. Bisa pindah-pindah sih ya. Jadi bilang kamu nggak akan lulus, atau nggak akan ikhlas kalau di sini. Pindah. Akhirnya saya pilih, sudahlah saya harus sekolah di tempat yang merdeka. Yang merdeka, yang nggak seragam, yang bisa berkelahi, apa semua gitu. Nah gitu ya. Nah pada tahap ini yang disebut tahap turun-munduran ya remaja ya. Ibu-ibu pasti tahu lah. Kalau anaknya remaja pusing kepala kan, pusing kepala, apa ibu tahu? Remaja yang ngalami juga pasti pernah itu merasakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa saja. Nah itulah saat saya terbebaskan. Jadi saya baca di keluarga. Ada drama dilarang, ya, dilarang tapi boleh main di mana gitu, di kampus. Atau rektor melarang, jadi hanya boleh main di sebuah gedung. Orang nih, jadi akhirnya boleh main. Rendra, tahun 73, Astrodol dan Burung Kondor. Setahu saya drama itu kan yang 17-an itu, gitu kan? Atau drama-drama yang di sekolah itu kan? Ya. Aduh, apa pokoknya yang tanda kutip dramatik gitu. Ini apa drama aku sampai ke polisi marah, ada apa? Saya nonton Kartis kelas 1 gitu kan? Nonton gitu. Sekarang saya tahu saya pengen jadi apa, gitu kan? Saya mau jadi aja. Rendra itu, kan? Waktu itu beliau itu umur 40-an saya kira gitu. Rambut sudah putih, panjang gitu. Kok enak ya gitu. Nggak saya kelarang dia begitu. Jadi sama kayak dia. Nah, jadi kontrol dulu lama. Pakaian aneh, terik gitu kan. Tapi lama-lama karyanya mana? Karyanya mana? Wah pusing ini kan. Terus baca di koran. Novel itu Wijaya menang, ya, tahun buku internasional, Telegram. Ini kok aneh ya. Biasanya novel-novel kan cinta inilah segala macam. Telegram. Musik saya. Tapi ini bahasa itu kan hal-hal yang kita nggak tahu itu. Ya. Untuk sekian kalinya aku ketemu dengan pacarku untuk yang ke-3000 kalinya kan begitu. Ternyata itu pacar orang gitu. Seperti itu ya.
Ya begitu ya. Akhirnya saya mau bikin karya entah apa. Tahunya kan belum bisa nulis. Puisi, ada baca puisi. Di Jogja waktu itu ada unggulan Duparanggi. Duparanggi itu seorang suhu yang suka menumbuhkan puisi. Ada apa? Dia punya koran pelopor. Kerja di situ dan edisi minggunya luar biasa. Puisi apa dengan review dan begitu banyaknya sampai miring-miring di pinggir dipasang puisi itu. Nggak ngerti kaidah, semua dipasang puisi jadi banyak sekali yang termuat. Dan ada kelas canggih sabarnya, gitu kan. Nanti kelas umum lah itu persada, ada kelas-kelasnya. Jadi orang berlomba untuk mencapai sabana. Kalau sabana itu lagi, beneran gitu ya. Gitu. Nah ya sampai kelas itu waktu itu orang seperti M.H. Najib, gitu kan, Linus Suryadi, Faridah Rampan. Nah, susah nih bikin begini. Tertib disiplin toh, AU, Sugi yang mobil lepar, ini mobil lepar nih. Saya nggak bisa begini. Waktu itu ada majalah yang sangat populer. Ya, semua anak muda menunggu. Ya, seperti sekarang anak muda hafal siapa gitu langsung itu. Namanya majalah Aktu gitu. Sebetulnya majalah musik. Ya, isinya band-band underground, musik underground. Nah, ada rubrik puisi. Ini asal dari Misladu. Puisi beling. Nah, kalau kayak gini bisa saya. Bisa ini. Jadi misalnya nih ya, itu surat dia suka diisi sendiri dengan nama-nama lain gitu. Nama sama dan gila-gila puisinya. Ya misalnya saya lupa judulnya ya, pakai Asia Afrika. Nah, Balada Farok dan Meiwa, gitu kan? Di sana Meiwa buka baju, ini Farok buka celana, gitu kan? Terus, mau ngapain ini seolah-olah mau porno ini? Ternyata setelah buka semua, Meiwa di Taipei, Farok di Kairo. Nah, seperti itu. Wah, ini unsur humor ya. Dalam sastra kan suka disepelekan kan? Kamu bikinnya susah juga seperti itu. Saya pikir yang penting kreativitas rupanya. Jadi apa yang saya lakukan supaya tembus? Saya bikin eksperimen. Jadi kertas folio saya kasih kotak-kotak. Setiap kotak saya isi kata-kata puitik yang stereotip ya. Misalnya biru, cinta, sendu, gitu kan? Angin, gitu. Apa banyak sekali. Setelah itu saya bikin lingkaran. Terus saya kasih judul lingkaran. Apa yang kena garis ini saya tulis semua. Gitu, cinta, sendu, menggebu apa gitu kan. Jadi lagi 4 persegi kotak. Isinya yang kena itu. Jadi beda-beda ya, tapi dengan bahan materi kata yang sama. Segitiga segala macam, ada 4 puisi. Saya kirim beserta eksperimen itu saya kirim juga. Karbon-karbonnya. Waktu itu pindah gitu kan, ada karbonnya. Dibuat. Semuanya dibuat. Gitu. Wah ini dia gini. Dan karbonnya gede waktu itu. Gede, bisa sampai kaget. Kenapa ini? Berkiriman ini gitu. Ya jadi ya sekali 2 kali gitu ya. Sampai sering. Nah, sementara itu saya kan ikut itu karena supaya bisa sadis nyandriknya saya ikut teater ya, ikut teater. Saya bukan teater Indra ya, teater alam. Nah, kumpul orang-orang ini Asep Serban, gitu kan? Darmanto Yatman. Waktu itu kan udah baru di Sumpah Malari itu. Wah, bener di politik terus. Jadi yang datang bukan seniman, aktivis ya. Aktivis itu yang suka meracuni orang gitu loh. Ya ngomong gitu. Lain sekali dunia luar sama dunia yang di teater itu. Gitu. Dengar gitu. Pemimpin teater itu juga pernah di penjara gitu ya.
sebentar gitu pasti lagi. Humor politik itu bener gitu. Nah itu mengkarbit saya itu. Belum matang tapi terkarbit gitu ya. Nah, mereka sering ledek saya karena puisinya masuk di aktual itu. Wah, ini nyair kontemporer gitu. Wah, masih SMA gitu kan. Gitu. Barangkali harus begitu gitu. Nah, oke, siapa bilang saya bisa horizon gitu kan? Mulailah saya periksa horizon. Memang susah yang Sunyi Menggelapan tadi susah nih. Ada kayak yang lain? Wah, Sapardi Djoko Damono mata pisau. Judul puisi kok mata pisau gitu kan? Pertukangan apa ini? Nah, sudah ternyata ya, semua tahu kan setelah itu mata pisau. Gitu kan? Dia tergeletak di atas meja. Gitu. Isinya tajam untuk mengiris angkot. Saya kena cahaya, kilaunya berkilau ketika dia melihat urat akhirmu. Maksudnya, kapal bisa, tentu leher kita bisa. Dan itu kan bukan puisi konvensional yang kita kenal gitu kan, cerita saja, cerita dengan kejutan di belakang. Ah bisa ini, bisa ini, gitu. Ya. Jadi misalnya saya bikin cerita yang ya saya masih ingat nih gitu ya. Seekor ulat dalam gua jambu. Gitu. Aku terkejut melihat seekor ulat dalam buah jambu ketika aku akan memakannya. Ya. Terhening sejenak, tertegun sejenak, aku berpikir barangkali ulat itu sama laparnya seperti itu. Ya kan? Ya saya cuma itu aja yang saya cari unsur sensasinya kan. Wah, masuk itu, masuk ke horizon itu. Nah, saya masih umur berapa itu? 18, 17 ngirimnya waktu Jumat 18 gitu. Gitu. Terus satu lagi misalnya nih, pendek sekali dua kata, judulnya cermin. Ya. Ketemui sekarang orang yang sering mengganggu dengan bisik-bisik. Masuk. Tapi untuk mencapai itu nggak gampang. Sebelumnya saya tiap malam menulis 25 puisi. Tikus lewat puisi, motor puisi, motor puisi, banyak sekali. Kirim terus. Sampai lama-lama ngawurnya hilang gitu. Lihat, niru, poles-poles gitu. Tapi saya sadar sebetulnya bahwa saya mencoba kayak Sapardi gitu. Dia bisa, saya juga bisa, tapi yang lain. Nah, ini. Bangun tidur, lihat ini misalnya. Lihat apa? Lihat karangan bunga dengan namaku. Gitu. Di situ. Aku mimpi, ya sudah mati nih. Ya seperti itu. Terus, ya mas dimuat. Itu sudah geger kerja itu. Bahkan belum dimuat, itu kan kalau seniman Jogja ke Jakarta mau ke Indonesia, dia pengen lihat, ini dimuat siapa? Di whiteboard itu. Ada nama saya. Wah, dia itu. Ya, itu MH yang ke situ. Itu saya belum ketemu sama MH, sudah orang itu. Kamu katanya akan dimuat horizon bulan ini, katanya. Saya September gitu. Ya, sudah, semuanya masih ingat. Akhirnya kita mau MH Najib di Malioboro. Ditepuk-tepuk. Tajamu dimuat bulan depan. Kalau saya ingat sekarang mah terlalu nih. Ya, bagaimana ada pusat tadi, ya. Bahaya. Karena apa? Sangat sedikit yang bisa masuk ke situ kan? Piramid ini. Padahal yang sawah pinter yang ibu kayak saya banyak. Sebetulnya. Nah, senior-senior ini nggak masuk. Padahal itu banyak. Oh, mereka benci sekali sama saya. Benci sekali. Dan saya belum lulus SMA itu sudah ada kumpulan puisi saya. Judulnya sok serem. Mati. Sok serem. Wah, ini masih serius kan? Mati. Ditanggapi serius oleh Pak Semanto. Direview. Ada kan? Katanya pokoknya satu renungan tak kematian, kemanusiaan dan kayak gitu. Dimuat di majalah Semangat, ada foto saya lagi. Rokok lagi.
di sana dulu itu tiap hari Selasa itu semua orang di Indonesia muat ruang kebudayaan. Jadi kita bilang hari Selasa hari ruang kebudayaan. Nah, itu para penulis rame-rame ke kios di shopping center itu dimuat gak tulisan saya gitu. Maksud saya. Ada orang sebelah saya. Oh ini ya namanya itu yang dipuji-puji sama Semanto. Wah pokoknya sini sekali. Karena temen kan, wah segala macam waktu. Nah, saya ingin cerita proses ini bagian dari transliterasi ya. Baca buku banyak diskusi-diskusi, gitu kan? Misalnya bertanya dalam diskusi, saya pelajari bener. Emang Nasib ngomong, oh dia kalau sebelum bertanya, dia pengantar dulu, ya? Persoalannya apa? Saya masuk pertanyaan. Saya perhatikan bener, oh gitu kan? Tidak banyak seperti itu. Terus saya coba cek orang ngomong ini, nama-nama ini, bukunya ada enggak? Terus saya tanya. Nah, Mas Bakdi ini sangat loyal baik ya, dia sangat baik. Dia suka sama saya, tapi terus saya anak SMA. Ya pertanyaan saya pasti bodoh-bodoh gitu. Tapi dia nggak pernah nganggap saya. Kalau saya digituin orang saya sering ketawa gitu ya, tapi dia enggak. Dia ya aku salah pokoknya gitu. Nah, terus saya kira Faruk dari sini ya. Ya waktu itu Faruk masih mau S1 tuh. Dia ngomong, oh debat terus tadi. Seperti pulang, itu yang namanya Faruk. Tidak Faruk. Orang saya minta jubel. Oh gitu. Jadi terbentuk ya. Gitu. Ya tentu tidak sampai di situ ya. Tapi yang penting tradisi terbentuk. Kalau kita baru mulai setelah ini, bukan salah, bukan tidak mungkin, tapi lebih berat. Lebih berat. Banyak orang tuh ngeden gitu ya, nulis sampai 400 halaman gitu. Tapi kelihatan ini dia nggak punya tradisi baca, atau bahasanya kurang. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang bertanya sama saya, caranya nulis gimana? Ya baca. Jadi omong kosong. Apa mau belajar nulis tapi nggak pernah baca. Ya apa yang mau keluar? Yang udah nulis apa? Ya kan? Bahkan itu terbatas sekali, cepat habis. Ya. Dan imajinasi juga tidak gratis. Imajinasi itu dihasilkan oleh kekayaan ya, dalam kepala. Bagaimana mengolah kata ya menjadi sesuatu yang kreatif. Gitu. Jadi ya saya kira pengantar saya itu ya. Bagaimana kreativitas itu semua orang kreatif sebenarnya. Tapi motivasinya ada nggak? Nah, ada motivasinya itu penting. Nah, saya ada motivasi itu supaya diakui, supaya diakui nih. Ya, semua gondrong nih gitu kan misalnya gitu. Ya waktu itu semua anak udah gondrong kayak saya. Tapi kalau nggak gondrong tapi kita bisa seperti itu ya. Jadi tradisi membaca sangat penting. Tanpa itu ya omong kosong. Itu perlu wajib. Kalau kita nggak suka baca malas harus memaksa dulu. Musik klasik itu saya nggak suka, ngantuk. Tapi saya tahu Beethoven ini nama besar, saya harus tahu. Yang ngerti nggak ngerti sendiri terus. Belum tentu saya baca biografi dia, tentang dia, penjelasan tentang dia, gitu kan. Lama-lama ngerti. Oh ini dia sudah tahu tentang maut, ya. Dia sudah merasa kematian dekat. Sampai nomor 5, gitu kan? Seperti itu. Mozart juga ini setengah mati. Terus ini ditulis ke dia tuli, bayangin komposer tuli, gitu kan? Ya memang jadi lain karyanya gitu. Ya, zamannya kayak apa, dia kayak apa. Beda. Nah seperti itu, ya. Jadi kita kalau punya baca punya sesuatu ya. Tidak mungkin ketemu dalam keterbatasan dunia fisik kita ini. Fisiknya terbatas ya. 24 jam, ngantuk gitu kan. Duitnya, ada nggak duitnya untuk mengembara kemana? Saya dulu nekat, kalau nggak nekat gimana? Ya kan? Di Banjarbaru terus. Tapi itu bukan jaminan jadi Cooper, kayak asal baca. Tapi klik-klik gitu kan. Itu dunia yang sangat memang berhingga tapi tak terbatas.